Bacaan Alkitab diambil dari Yehezkiel pasal 45 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu, haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur, dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi, panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tema renungan kita adalah Sang Pelindung bagi yang lemah. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah, terambil dari Yehezkiel pasal 45 ayat 9. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa Allah begitu tidak berkenan apabila pemimpin bangsa Israel bergaul dengan bangsa lain? Salah satu dampak buruk dari pergaulan para pemimpin Israel dengan bangsa lain di sekitar mereka adalah penindasan terhadap rakyat dan perampasan tanah milik mereka. Dalam tradisi Israel, tanah adalah milik Allah dan tiap-tiap suku umat Allah secara adil diberi hak mengelolanya. Karena itu, dengan alasan apapun, perampasan tanah rakyat tidaklah diperbolehkan, bahkan oleh raja sekalipun. Perampasan tanah melanggar hukum Taurat. Namun, beberapa pemimpin terpengaruh oleh peraturan bangsa lain dan melakukan penindasan serta perampasan tanah. Inilah yang menyebabkan penghukuman dari Allah. Setelah pengampunan Allah dinyatakan, Allah menetapkan kembali bagian raja dan bagian untuk bait Allah. Bagian untuk bait Allah begitu luas, karena di sana jugalah persembahan-persembahan akan diletakkan dan dikelola untuk menafkahi orang-orang miskin di Israel. Sistem ini adalah sistem yang telah ditetapkan Allah sendiri sebelum zaman raja-raja demi kesejahteraan Israel.
Kala itu sistem tersebut diberlakukan kembali. Allah Israel sejak dulu adalah Allah yang menentang penindasan dan secara konsisten menjadi pelindung bagi orang yang lemah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga perlu melakukan hal yang sama dalam keseharian kita. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Pagi ini Tuhan, kami ingin berdoa supaya Tuhan hadir di tengah keluarga kami, memberkati keluarga kami sehingga kami boleh mempunyai kasih dalam keluarga kami. Berikanlah kami Tuhan komunikasi kami dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, juga dengan sesama kami boleh berjalan dengan baik, damai, seturut dengan kehendak-Mu. Apabila di antara keluarga kami ada yang punya masalah, kami percaya Engkau yang akan memberikan penyelesaian dengan baik. Apabila ada yang punya pergumulan, Tuhan Engkau yang akan menguatkan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan permasalahan kami dengan baik. Tuhan, kami juga punya cita-cita dan pengharapan, cita-cita mempunyai keturunan, cita-cita mendidik anak dengan baik, cita-cita mempunyai pekerjaan, cita-cita untuk sehat juga masih banyak cita kami. Tuhan, tolong Tuhan, kabulkanlah semua cita-cita anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau berikan obat-obat yang dikonsumsinya, supaya mereka boleh sembuh kembali dan beraktivitas lagi. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawatnya, berikan mereka kesehatan, kesabaran, juga sukacita dalam merawat yang sakit. Apabila masih ada yang isoman, Tuhan tolong berikanlah mereka semangat untuk sembuh dan kegembiraan, karena hati yang gembira adalah obat. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu saat ini yang telah Kau berikan kepada kami untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Saat ini kami ingin menyampaikan doa bagi gereja, terkhusus untuk para pelayan gereja, agar semakin setia melayani-Mu dengan segenap hati, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, agar senantiasa berkenan kepada-Mu, lewat program-program kerja gereja, agar berdampak semakin baik bagi orang banyak, seperti ibadah online dan onsite di GKI Perumnas, supaya banyak orang yang rindu untuk beribadah dan bersekutu, serta memuji dan memuliakan nama-Mu secara bersama-sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Doa ini kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh menyatukan hati kami, berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Bangsa yang Tuhan berkati. Pulihkan bangsa dan negara ini. Berkati pemerintahan di bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta para menteri dan aparatur negara lain. Kiranya pemerintahan ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya, sehingga keadilan dan kesejahteraan diberikan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Percepatan vaksin booster yang sedang dilakukan, kiranya vaksin ini bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Tuhan berkati tim medis dan para sukarelawan dalam melaksanakan percepatan vaksin. Berikan sukacita dalam menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa untuk berbagai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi para korban, pemulihan pasca bencana, agar para korban dapat kembali bangkit untuk menjalani kehidupan ini. Juga untuk pemerintah dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Dalam nama Yesus
Kami telah berdoa. Amin.